ودهر الداهرين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قال المصنف رحمه الله ونفعنا بعلومه وبعلوم مشايخه في الدارين آمين ثم قال ini dosa dan taubat lagi tauhid ya kan ya, kitab kita halaman 57 tengah. Bismillahirrahmanirrahim. Dosa dan taubat. Dalam mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah dosa itu terbahagi atas dua bahagi. Satu dosa besar, kedua dosa kecil. Dosa kecil, terus dosa besar, terus nanti setelah bab ini di atasnya lagi namanya murtad, ya, keluar dari Islam. Pada pembahasan ini dosa terbahagi kepada dua, ada dosa besar, ada dosa kecil. Nah ini definisinya. Dosa besar yaitu barang yang telah dijanjikan Allah atas orang yang memperbuatnya itu dengan mendapat siksa yang sangat pedih. Seperti ini termasuk dosa besar, seperti berzina, wala taqrabuz zina, kata Al-Quran, jangan mendekati zina. Makanya fikih, kalau fikih ini hukum fikih, tidak boleh laki-laki ya yang bukan mahram, bukan istrinya, berkhalwat di dalam satu ruangan. Laki-laki dan perempuan berdiam dalam satu ruangan, bebinian, ibu-ibu di rumah lagi sorangan, lalu ada kawan laki bertamu, assalamualaikum katanya. Oh lihat kawan laki kita suruh masuk, sementara di rumah tidak ada orang lain, walaupun ia kadang apa-apa. Nah maka dalam fikih hukumnya haram. Ini hukumnya haram. Ada zina, ada zina. Ya kada berzina kadanya kan, zina bagitnya. Nah itu hukumnya dalam fikih haram, berkhulwat berdua-duaan seperti itu, walaupun kadang apa-apa, berunding apa gitu, berunding apa. Nah jadi kalau ada seperti tadi, ya tinggal dijawab, abahnya kadada, yaitu kena aja patang atau kena aja kabilakan, atau mun perlu juga nang bebininya keluar. Nah yang bebininya keluar rumah, karena kalau di luar rumah kan ada sudah orang lain. Nah ngarannya kada khalwat lagi, kada bersunyi-sunyi lagi. Kalau di dalam kantor, sekantor juga. Biasanya kalau di kantor diawasi CCTV dan semuanya. Mungkin itu kadang-kadang ya darurat, ngarannya pas bagiannya aja berdua, tapi biasanya itu kada berdua, artinya berlihatan aja yang lain gitu. Kadang-kadang cuma alat kaca kan, ataupun CCTV ataupun apa. Ya kalau dia cuma dalam satu ruangan, ya tetap haram lah hukumnya. Nah ada yang lain lagi tetap haram hukumnya. Berkhulwat berdua tuh haram, walaupun kadang apa-apa, walaupun alasannya apapun. Nah itu hukumnya haram. Nah lagi juga bertamu ke rumah kawan, pas kawan kadada yang ada bininya, ya kayaknya aja tuh nunggu abahnya, walaupun kita tuh sebenarnya perlu ke bininya, entah kan wadai kan apa kalau kan kada lakinya kada, tapi kada boleh khulwat bersunyi-sunyi di antara laki-laki dan perempuan. Nah ini fikih yang begitu sudah haram, apalagi kalau zina. Nah hukumnya dosa besar, wala taqrabuz zina itu. Ini bisa timbul fitnah kan gitu. Nah, timbul fitnah.
Atau yang selanjutnya termasuk dosa besar minum arak. Innamal khamru wal maisir qul fihima ismun kabir. Itu Qur'annya. Ya. Innamal khamru wal maisir. Hanya saja minuman arak, khamar atau khamar yang memabukkan ataupun perjudian. Qul fihima ismun kabir. Kata Allah, qul katakan olehmu ya Muhammad, pada judi dan khamar itu adalah dosa besar. Nih, jadi minum khamar termasuk dosa besar. Berzina termasuk dosa besar. Ada lagi di atasnya. Ini kami tambahi. Ada lagi di atasnya daripada berzina, daripada minum khamar, ada lagi di atasnya dosa besar. Artinya sama-sama dosa besar tapi lebih hebat dari dua ini. Yaitu uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Nah, ini karena lagi dosanya pada zina, pada minum arak. Uququl walidain ini dosa besar yang sudah derajatnya sudah tinggi banget. Ada lagi yang lebih tinggi daripada itu. Ada lagi yang lebih tinggi daripada dosa besar, yaitu tarkus sholat, meninggalkan sembahyang. Jadi meninggalkan sembahyang itu, mohon maaf, itu lebih hebat dosanya daripada berzina. Jadi cuman jangan berzina aja kayak itu, jangan. Nah, maksudnya kadang-kadang kita menganggap sembahyang itu biasa-biasa saja kita tinggalkan. Nah, padahal itu lebih besar dari minum arak, meninggalkan sholat itu. Makanya ulama-ulama kita dulu ketika awal mula menyebarkan Islam ke Nusantara, mereka ngajak sholat dulu. Marahnya minum khamar masih, marahnya berzina masih, umpamanya tuh, marahnya berjudi masih. Penting waktu sembahyang 4 dulu. Sembahyang satu dulu. Cuman biasanya orang yang ahli maksiat minum khamar tadi kan sembahyang lagi ya. Udah mabuk udah keringan lagi, merasa berdosa banget. Padahal sudah mabuk itu dosa besar. Kalau dalam hukum Islam wajib dicambuk itu bagi sultan, bagi kalau negara Islam. Kalau zina ini terbagi dua, ada zani muhson, ada ghairu muhson. Arti muhson itu apa? Muhson itu orang yang sudah kawin. Nah, sudah, kalau laki sudah besi bini, kalau bini sudah besi laki. Lalu zina artinya zani muhsan. Ini dalam hukum Islam, dalam hukum di dunia, apalagi di akhirat. Di dunia aja seorang sultan di kerajaan Islam harus menghukum penzina ini, zani muhsan tadi, hukumannya ditimbun ke dalam lubang, sisakan leher. Nah, baru dilempar pakai batu. Itu kalau di YouTube ada kadang-kadang. Jadi ditimbai pakai batu. Sadis dah. Ya memang sadis, tapi kelakuannya lebih sadis sebenarnya daripada itu. Ya, ngeri kita lihat. Ternyata gawiannya lebih ngeri. Umpama ada orang berzina. Ya ada kadang-kadang orang kan berpendapat, parah hukum Islam ini ngeri, ini berlebihan, kadang-kadang sampai dilempar sampai mati. Padahal gawiannya itu lebih menyakitkan orang banyak. Ya kan, lebih menyakitkan orang banyak. Yang paling parah apa? Melanggar perintah Allah itu. Itu zani muhsan. Kalau ghairu muhsan, hukumannya bagaimana? Di dunia hukumannya dia dijilid sebanyak 100 kali. Arti ghairu muhsan itu dia belum kawin. Kalau laki belum berbini, kalau bini belum laki. Nah, berzina hukumannya dicambuk 100 kali. Itu karab di video Aceh karab. Nah itu dicambuk 100 kali. Itu hukuman di dunia. Kayak mana di akhirat? Kayak mana di akhirat? Kayak mudah-mudahan kita berdoa terus kepada Allah agar diri kita, zuriat kita, keluarga kita terhindar daripada zina. Kita kadang-kadang menjaga diri kita, kecuali Allah yang menjagakan. Tapi tugas kita berusaha menjaga hal-hal yang diharamkan tadi.
Minum arak dosa besar juga. Ya, dosa besar. Nah itu diantara dosa-dosa besar tadi. Berzina dosa besar, minum arak dosa besar, membunuh tanpa hak tadi dosa besar juga. Bunuh orang, membunuh biawak, apa? Lagi jarak rusak. Yang bunuh orang, ya, karena dendam atau apa, bunuh orang dosanya besar banget. Nah, ada lagi dosa besar tadi apa? Hukukul walidain. Apa? Durhaka kepada kedua orang tua. Di atasnya lagi meninggalkan sholat. Ini paling habis, meninggalkan sholat. Iya. Wajib atas orang yang berbuat dosa besar itu bersegera bertaubat. Jadi kan boleh bertunda. Aku esok aja jadi taubat, kan boleh. Dan berulang-ulang pula taubat itu, ya, ulangilah. Sekali dia melakukan dosa besar, wajib bersegera. Bersegera kada boleh, menunda taubat kada boleh. Wajib bersegera melakukan taubat. Dan berulang-ulang pula taubat itu dengan sebab berulang-ulang pula memperbuatnya. Contoh, santai main domino, kan? Main domino, zuhur, main aja. Ingat aja waktu zuhur, kalau subuh ingat aja. Sekali Allahu Akbar, asar. Nah, itu tinggal sembahyang. Dosa besar kan? Nah, itu saat itu juga wajib bertaubat, melakukan taubat. Ya, wajib melakukan taubat. Karena ada di bawah yang dilakukan itu apa? Ada di bawah kan? Nah, wajib melakukan taubat. Kalau ini kada taubat, ingat deh ini salah nih, dosa besar kak, kayaknya aja tanggung, balak anak keluar benar. Nah, ditundanya lagi taubatnya, itu dosa terus, dosa besar. Apalagi sampai pulang para maghrib, tertinggal pulang asar, zuhur nih masih dihitung dosa besar. Kalau belum taubat. Artinya kalau ini mati sebelum mentaubati dosanya ini, berarti mati dalam keadaan sedang berbuat dosa kepada Allah. Yang mati dalam keadaan maksiat kepada Allah. Ini kayak kita nih umpamanya. Mungkin ada bahari-bahari sholat kita yang kita tinggalkan. Mungkin ada bahari kita menyakiti orang tua kita dan sebagainya. Itu wajib kita taubat itu. Nah, wajib taubat. Karena ada rukun taubat di bawah yang harus kita lakukan. Marah aja yang sudah karena kawan harus taubat. Nah, karena dia dosa selain dosa kecil umpama pas kita keluar rumah tak lihat nang indah-indah itu. Tak lihat yang indah-indah walaupun astagfirullahaladzim. Ini kan astagfirullah, alhamdulillah, astagfirullah, alhamdulillah. Kada dilihat, sayangnya dilihat dosa itu dosa kecil gitu. Itu dosa kecil. Atau tadi pas pandir rusak tadi, cuman ada selipatnya umpamanya tuh, selipatnya orang. Nah orang tadi umpama si anu tuh begini, tak gibahi maksudnya, tak gibahi orang, nah itu dosa kecil juga. Artinya ini secara hukum ini kada wajib kita taubat kada wajib, tapi kan ada konsekuensinya bagaimana ada di bawah. Ini kalau dosa besar wajib taubat. Kalau dosa kecil seperti tadi, seperti riba, apalagi itu karena tadi terlihat yang haram, ya kan? Nah, dan sebagainya itu dosa kecil kan? Dosa kecil. Jadi sekali berbuat dosa besar itu wajib taubat. Dua kali taubat. Bila yang menunda taubat berarti menunda kewajiban. Bila yang menunda kewajiban, detik demi detik itu dosa besar terus saja. Terus sampai ia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita akan memahami tuh yang kita dengar nanti taubat itu apa sebenarnya. Nah, apakah yang taubat ada di bawah. Nah, adalah syarat taubat. Nah, ini hanya dikatakan taubat nih. Adalah syarat taubat daripada dosa pada hak Allah itu 3 perkara. Pada hak Allah itu apa tadi? Berzina, mencuri. Ini secara umum dulu ya. Semua kesalahan kita kepada Allah seperti sholat itu kepada Allah. Mencuri
kepada Allah juga, tapi kan ada tambahan kepada orang lain ya juga kan. Nah, jadi secara umum semua dosa itu adalah kita berbuat dosa kepada hak Allah Subhanahu wa taala. Kalau kira kaitannya dengan manusia berarti tambahan sutek kepada Allah dan manusia. Ini kalau syarat taubat daripada dosa pada hak Allah taala, umpama meninggalkan sholat 5 waktu atau meninggalkan bertaubat daripada sholat yang ditinggalkan atau meninggalkan puasa Ramadan, ya kan? Nah, puasa Ramadan atau kada bayar zakat, ini di hak Allah Subhanahu wa taala dan lain-lain. Nah, ini yang harus dilakukan kalau terlanggar dosa besar yang berkaitan dengan Allah. Satu syaratnya meninggalkan pekerjaan yang sedang diperbuatnya itu. Meninggalkan pekerjaan yang sekarang diperbuatnya itu. Artinya dosa itu dilepas dulu. Kada mau sambil bertobat sambil minum tua. Astagfirullahaladzim. Ya kada kawan atau kada kawan. Bertobat lagi kada kawan. Taubat tidak aku disab. Cuman tuh masih di tangannya gitu. Nah, jadi taubatnya bagaimana? Taubatnya nih ditawarkan dulu, ya, atau dibuangi dulu nih. Udah dibuangi, artinya kada minum lagi, mau di tangan masih lagi. Ini dibuang sudah. Hanya satu dan syarat taubatnya. Kalau ini taubat daripada minuman khamar tadi ya. Satu, minumannya ada kada lagi, dibuang. Jangan jolok ke kawan, buang. Sayangnya dibuang, jolok ke kawan. Dosa kawan awak nanggungnya. Atau yang karap tuh kalau di daerah sana, kawan sini mungkin sama aja dah. Bila pengantinan, ada tukar-tukarkan sedekahnya. Mana mau sedekah lawan tua kada mau. Sedekah dosa ya. Nah, tuh kalau di sana, kalau di sini tahu apa? Tuh kalau di kadang-kadang di Sungai Salak ada raminya. Dulu pas pengantinan kakak dulu ada itu. Pas pengantinan rupanya ada jam mesin dan tukarakan. Belum tahunya pagi. Ada rupanya pas aku ada kan dua hijaunya minum situ. Ini klien namanya minum. Pagi nyari tahu. Oh, rupanya minum. Tapi habis deh, aja di mama ini. Orang tua kalau minum. Nah, jadi satu dosanya dibuang dulu. Ya, dosanya dibuang dulu. Meninggalkan pekerjaannya itu dulu. Masih mengikuti kata awak. Yang kedua, mencabut dalam hatinya dengan sekali-kali tiada akan kembali lagi memperbuatnya. Nah, itu syarat taubat. Jadi ini dalam hati bertaubat kepada Allah. Tadi apa? Dalam hati kada lagi minum. Isok lagi. Ya. Yang jelas wah ini dulu. Yang jelas wah ini dalam hati aku diminum lagi. Nah, kada minum apa? Sekalinya tak minum ulang. Berarti ulang taubat. Mau ulangi pulang taubatnya. Kayak gitu pulang. Tapi biasanya nih Rasulullah SAW sendiri pun kadang melarang. Kadang kau akan menilai hati orang taubat. Kita sungguh-sungguhnya taubat ya. Hari ini taubat nyambat minum, masih minum. Pak, hari ini taubat esok minumnya pulang aja. Kadang kalau kita duga. Yang jelas kalau dia taubat, udah taubat berarti dia bersih daripada dosa. Sekali patang minum pulang, berdosa lagi, ya taubat lagi, kita suruh taubat lagi. Jangan peraya taubat. Nggak pernah hari-hari nyentuh kewian. Nah, jadi agama tuh udah indah banget. Suruh lu taubat. Orang tuh kalau ketemu kan taubat. Tahu dirinya kepada Allah, tahu diri. Tapi dengan cara yang sesuai. Taubatnya itu cara yang sesuai. Memang hatinya itu betul-betul kada mau lagi mau ulangi.
Ya betul-betul kada mau lagi mulai kayak sembahyang tadi umpamanya. Taubatnya betul-betul aku pokoknya asar nih kada lagi tertinggal. Tadi zuhur tertinggal, pokoknya asar kada lagi. Aku ada mau lagi ninggalkan sembahyang. Ada mau lagi ninggalkan sembahyang. Pokoknya imbah balak 6 keluar, aku langsung sembahyang asar. Artinya harus langsung, kada boleh ditunda. Yang ketiga, menyesali dirinya daripada perbuatan yang telah dikerjakannya itu. Menyesal dalam hati itu harus menyesal bahwa melakukan yang dilarang Allah itu. Nah 3 nih Pak. Ya 3. 1, meninggalkan pekerjaan yang sedang diperbuatnya. Yang kedua, mencabut dalam hatinya dengan sekali-kali kada lagi mengulangi menggawi itu dalam hati itu ditetapkan. Aku pokoknya kada lagi gawi ini, kada lagi ini pang terakhir dah. Nah itu dalam hati. Dan itu menyesal dengan arai. Habis sudahlah meninggalkan sembahyang, ya dah. Main catur kalah pula, nggak tahu apa yang nyari. Ya kan? Kan ada kan. Nah, jadi lucu kan gitu, lucu. Kalau ada orang yang cinta dengan Allah, lalu dia ingat belum sembahyang tapi masih bisa ketawa-ketawa. Akan lucu. Nah, lucu. Tadi kalau betul-betul cinta dengan Allah. Jadi yang ketiga, menyesal bahwa melakukan yang dilarang Allah itu. Jika telah sempurna syarat yang 3 itu cukup, tentulah diterima taubatnya itu. Sudah diterima oleh Allah, sudah. Jangan lagi menduga terima Tuhan juga kali aku ini. Jangan lagi. Nah, itu gangguan syaitan selanjutnya. Syaitan itu ketika orang baik dibawainya bermaksiat. Setelah orang itu bermaksiat, syaitan menahan, jangan taubat. Nyimpan aja jangan Tuhan taubat, esok enggak boleh pulang. Nah, setelah orang itu bertaubat, syaitan goda lagi. Apa godaannya? Diampuni juga kamu tuh. Nah, itu godaan syaitan. Jadi kita kalau terpeleset ke dalam hal tersebut, ya, terpeleset ke dalam dosa besar, taubat aja dan yakin bahwa kalau 3 ini dilaksanakan, bahwa diterima taubat kita oleh Allah. Nah, jangan duga-duga, aduh kayak apa nih. Ini kan urusan lawan Tuhan kan. Nah, taubat aja udah. Tiada memaafkan dosa besar itu, ya. Tiada memaafkan dosa besar itu kecuali dengan taubat atau dengan semata-mata kemurahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kita bermaksiat tadi dengan nikmat Allah, Bang. Kalau kita kada dibagi Allah batis, kalau dia bermaksiat dengan batis kan karena Allah. Kada dibagi Allah umur, kada bisa kita bermaksiat juga. Maka ketika Allah membagi dan Allah itu menyuruh kita dengan modal yang ada tadi untuk ibadah, lalu kita durhaka, ya Allah kan berdosa. Tidak ada yang bisa memaafkan kecuali Allah semata. Nah, kata jumhurul ulama, segolongan ulama, disyaratkan pula taubat daripada dosa itu sebelum sampai waktu ghargharah, yakni waktu sakaratul maut. Ya, waktu ruh itu sampai tenggorokan. Jadi kata ulama, disyaratkan pula taubat daripada dosa itu sebelum berarti nak mati gitu. Nak mati. Waktu sakaratul maut. Artinya sampai di situ pun kata ulama, taubat bila ada dosa. Jangan setan punya kada payah lah taubat, jelas masuk neraka aja setan kan. Nah, kan digoda setan. Kita yakin bahwa Allah Maha Pengampun, walaupun para mati minta ampun kepada Allah. Walaupun dosanya banyak banget, ya, walaupun dosanya banyak banget, tapi rahmat Allah Subhanahu wa taala lebih banyak lagi, lebih ganal lagi. Nah, itu yang kita yakini ahli sunnah wal jamaah.
Jadi kada boleh kita orang mukmin ini berhenti daripada bertaubat itu kada boleh. Artinya kalau tegawi taubatlah. Artinya kalau kita imbah tu bertaubat, isok gawi lagi berarti kan taubat lagi. Ya kan? Isok tagawi lagi, tagawi memang sudah kita paksakan diri masih tergelincir di situ, maka wajib bagi taubat. Seandainya sudah kita bertaubat, mati dalam keadaan taat kepada Allah. Mati dalam keadaan taat. Tapi apabila belum kita taubati, itu dosa belum taubat itu yang kita dapat. Adapun dosa kecil habislah. Itu dosa besar tadi itu. Makanya guru-guru kita mengajari, apalagi ayahanda Syekh Muhammad Ali bin Abdullah. Beliau tuh mengajari bertaubat, ya mengajari bertaubat daripada segala dosa, kata beliau. Jadi salah satu amalan dari beliau membaca istighfar 70 kali ba'dal asar. Jadi habis asar, habis wirid-wirid yang lain. Bisa kalau santri itu baca wirdul latif habis asar. Nah, habis itu ya. Jadi beliau habis asar itu baca istighfar 70 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Dalam hati apa? Minta ampun lawan Tuhan. Banyak dosa-dosa ganal yang kita pun gak ingat lagi. Minta ampun, kata lagi mau ulangi dosa-dosa kepada Allah secara umum dan kita halus bahari. Kesalahan-kesalahan kadang kan salah di zuhir, kadang batin, ujub, riya dan sebagainya. Nah, itu ayah mengajari bertaubat. Muntungnya astaghfirullahaladzim, ya hatinya 3 gini. Ya hatinya yang 3 ini. Berjanji dengan Allah, artinya bertekad kuat. Kada lagi gawi maksiat, kada lagi ninggalkan sembahyang, kada lagi ngurati orang, kada lagi macam-macam. Pokoknya ada lagi hendak minum, ada lagi macam-macam. Nah, untungnya astagfirullahaladzim 70 kali, hatinya kayak gitu. Udah tuh nyesal dulu suam gawi maksiat macam-macam. Ada ingat lagi, ya, banyak banget dosanya tuh umpamanya kan. Jadi kada ingat lagi. Tapi Allah masih berisi catatannya gitu tuh, nah minta ampun nih. Kita jangan ingat lagi gawi yang apa. Itu salah satu amalannya. Mana diamalkan bagus banget. Ya, istighfar 70 kali habis. Pokoknya habis asar wirid masing-masing nang apa wiridnya. Tambahi astaghfirullahaladzim 70 kali. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim sampai 70 kali. Adapun dosa kecil itu terampun ia dengan menjauhi ia akan dosa besar. Itu dosa kecil. Tak ampuni ketika orang itu menjauhi dosa besar. Atau dengan mengambil air sembahyang dan sebagainya. Nah, bila wudu hilangkan tadi lihat nampak macam-macam tadi. Tapi jangan pak di ini aja aman aja kita sembahyangan maksudnya. Sengaja tapi tetap secara hukum dia dosa kecil ketika wudu tetap diampuni Allah. Ya kan ilmunya kan kayak itu. Tapi ada lagi hadis mengatakan keringat Allah. Kurang lebihnya nih hadis keringat. Jadi kurang lebih maknanya begini. Bukanlah dosa kecil ketika dilakukan terus Allah keringat aku teksnya. Nah, jadi ganal juga. Jadi dosa kecil tuh bila terus menerus dilakukan asal kalau rumah niatnya hingga nak mengikuti nang haram pokoknya kan. Nah itu terus istiqomah tiap hari jadi dosa ganal aja. Kalau udah jadi dosa ganal ya wajib taubat ya tadi. Ya kan bila talihat yang pemandi yang nyaman contohkan aja. Talihat selintas itu ngarannya rezeki kalau artinya kada ada haram kan. Tapi bila habis selintas terdiam, dosa. Bila lawas diamnya, bisa beganal. Makin lawas makin ganal. Kayak itulah kira-kira.
Nah, bisa dosa kecil tadi hilang sebab menjauhi dosa besar itu. Tadi berkhulwat umpama berduaan, ya dah. Berduaan itu secara hukum kan dosa kecil. Berdua itu kadang para-parakan, itu jauhan nah, cuman kan ruangannya kan satu ruangan kan haram hukumnya. Nah, itu dosa kecil. Lalu ketika dia meninggalkan hal itu demi lebih menjauhi dosa besar, kalau itu jadi nama-nama kan hilang macam-macam. Nah, maka dosa kecil yang tadi diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kan ilmunya Pak Kadat kita Pak Panitia Dosa. Nah, ini ilmunya begitu, kita diajarkan ulama begitu. Artinya kesalahan itu ya ada besar ada kecil. Atau dengan mengambil air sembahyang dan sebagainya. Apabila seorang mati, nah, dengan tiada ia taubat daripada dosa besar, maka dalam masyiatullah disiksanya atau dimaafkan dengan semata-mata kelebihannya. Ya, artinya secara zahir, secara hitung-hitungan jelas disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala kalau belum bertaubat. Kalaupun ternyata diampuninya, karena di akhirat kita ketemuan bahwa ada melihat kawan kita belum bertaubat matinya, pas di akhirat, nah kok diampuni oleh Allah. Nah, itu semata-mata memang dimaafkan oleh Allah. Mungkin ada kebaikannya yang kita kada tahu dan sebagainya. Ya. Wajib pula dibenarkan bahwa orang yang mati syahid dalam peperangan dengan kafir itu hidup ia dalam kuburnya. Ini wajib dibenarkan. Orang mati syahid itu hidup, kada mati. Kenapa nih ayatnya? Nah, para aulia Allah itu kan kada mati, ya hidup. Tapi sudah terlepas daripada apa nih ngarannya, alam kayak kita nih, kada perlu minum, kada perlu makan lagi, kada perlu cari duit lagi. Tapi masih hidup. Artinya kalau kita itu berziarah kepada mereka di waktu-waktu tertentu, kalau orang kasar tahu bila sidin ada gitu. Nah, kalau kita kan tidak tahu, yang penting datang aja. Artinya di waktu-waktu tertentu pas ada, ya kita silaturahim dengan mereka memang. Makanya ketika kita ziarah kepada aulia Allah itu aulia Allah itu kita yakin bahwa dia tahu kita datang, kami hidup dalam kedamaian, hidup dalam kebahagiaan. Itu wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau istilah rumusnya begini, yang udah mati dulu. Jadi ketika mati hidupnya kalau kita kan hidup dulu ini nih, karena mati udah tahu apa lagi. Kalau aulia Allah lagi hidupnya sudah mati. Apa arti mati? Nah, arti mati sebelum hidup itu apa? Nafsunya sudah bisa dikontrolnya. Nafsunya itu sudah bisa dikelolanya dengan baik macam-macam. Akhirnya tahan itu ibadah awal-awal sih tahan. Kita kan juga tapi tahan. Hanya hakikat hidupnya itu tiada dapat kita ketahui selain dari Allah. Jadi kita tahunya para aulia Allah dan orang-orang mati syahid itu hidupnya kayak apa? Itu gaib sudah. Kita kada perlu bertakut lagi gimana hidupnya, kayak apa hidupnya, kada perlu. Nah, syahid itu terbahagi atas 3 bahagi. Nah, ini panjang ulang lah. Ya kan datang insyaallah. Ialah tandai di syahid itu. Atau wajib pula dibenarkan mulai situ insyaallah. Ini para khatam insyaallah. Ya, para khatam. Tamatnya boleh lah yang melihat usaha tadi.